Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu di video pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan membahas soal pengayaan kemarin ya, soal bahasa Indonesia. Nah, kita akan kerjakan bersama-sama. Boleh dilihat jawaban-jawabannya yang kemarin, kemudian dicocokkan dengan video berikut. Nah, soal nomor 1, itu KD 3.3 ya, meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Nomor 1, nah perhatikan pernyataan berikut. 1, mencatat bagian-bagian yang penting. 2, membaca buku atau teks bacaan yang akan diringkas. Kemudian 3, menyusun bagian-bagian penting tersebut dalam kalimat yang baik. Nah, langkah menyusun ringkasan yang baik adalah, jadi mana langkah menyusun ringkasan yang baik? Yaitu, yang pertama, 2, membaca buku atau teks bacaan yang akan diringkas. Kemudian 1, mencatat bagian-bagian yang penting. Kemudian 3, menyusun bagian-bagian penting tersebut dalam kalimat yang baik. 2, 1, 3. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 1 jawabannya B. B ya. Kemudian nomor 2, berikut ini merupakan fenomena yang tidak dibahas dalam teks eksplanasi adalah, kira-kira apa fenomena yang tidak dibahas? Nah, teks eksplanasi itu membahas tentang alam, sosial, dan pendidikan. Jadi yang tidak dibahas adalah C, hiburan ya. Jawabannya C, nomor 2 C. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nah, kemudian kita lanjut di soal nomor 3 ya. Bacalah paragraf berikut dengan seksama untuk menjawab soal nomor 3. Potensi energi panas bumi cukup melimpah di Jawa Barat dibandingkan dengan wilayah lain. Setidaknya terdapat 7 pembangkit listrik panas bumi di Jawa Barat. Pembangkit listrik tersebut terletak di Kamojang, Salak, Darajat, Wayangwindu, Patuha, Karaha, dan Cibuni. Nah, ringkasan paragraf tersebut adalah, nah dari paragraf itu kira-kira apa ringkasan yang tepat? A. Jawa Barat memiliki 7 pembangkit listrik tenaga panas bumi. B. Potensi panas bumi di Jawa Barat menjadi yang terbesar di Indonesia. C. Jawa Barat memiliki potensi sumber energi panas bumi cukup melimpah. D. 7 pembangkit listrik energi panas bumi yaitu Kamojang, Salah, Darajat, Wayangwindu, Patuha, Karaha, dan Cibuni. Nah, jadi ringkasan paragraf yang tepat adalah C ya. Jawabannya nomor 3 C. Nah, kita lanjut di soal nomor 4, KD 3.5 ya. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 4 sampai nomor 6. Nah, selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 2 kali. Kongres Pemuda Indonesia 1 berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia 1 belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia 1 merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia 2. Kongres Pemuda Indonesia 2 berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesian Club di Jalan Kramat Jaya 106. Tetapi seluruh sidang diselenggarakan di 3 tempat. Nah, pertanyaannya nomor 4. Pada zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda dilaksanakan berapa kali? A1, B2, C3, D4. Nah, jadi sesuai dengan teks tersebut, Kongres Pemuda dilaksanakan selama 2 kali. Jawabannya B. Oke, lanjut ke nomor 5. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal, Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal
28 Oktober 1928. Jawabannya D. D ya. Sekarang nomor 6. Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan menolak kedatangan bangsa Eropa. Kalimat di atas termasuk kalimat A. Tanya, B. Perintah, C. Pengandaian, D. Berita. Seandainya berarti dia termasuk kalimat pengandaian. C ya, nomor 6 C. Kita lanjut ke nomor 7. Memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Nah, pertanyaannya nomor 7. Gas klorin digunakan untuk A. Mengharumkan air, B. Mendidihkan air, C. Membunuh kuman berbahaya, D. Menjinakkan kuman. Nah, jawabannya adalah C. Membunuh kuman. Nomor 8. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, air dialirkan melalui A. Pipa bawah tanah, B. Sedotan air, C. Sungai, D. Selokan. Jawabannya A. Pipa bawah tanah. Nomor 9. Air yang berasal dari sumber air kemudian dialirkan dan disimpan pada A. Ember, B. Baskom, C. Tangki penampungan, D. Drum. Jawabannya C. Tangki penampungan. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 10 dengan KD 3.9. Nah, perhatikan gambar di nomor 10 itu ya. Bagian surat seperti gambar di atas itu disebut apa? A. Kepala surat, B. Nama dan tujuan, alamat tujuan, C. Isi surat, D. Penutup. Nah, jadi gambar itu adalah gambar A. Kepala surat. Nomor 11. Contoh surat tidak resmi adalah A. Undangan rapat, B. Lamaran pekerjaan, C. Surat edaran, D. Undangan ulang tahun. Yang tidak resmi adalah D. Undangan ulang tahun. Nah, kita lanjut ke soal bagian B. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa, zaman Jepang, atau pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, nomor 1, tuliskan kesimpulan dari teks di atas. Menulis kesimpulan adalah melihat bagian-bagian penting dari paragraf demi paragraf. Nah, jadi yang mana bagian pentingnya?
Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, ini satu. Kemudian ini. Nah, nah, itu boleh ditulis kembali di soal nomor 1. Kemudian nomor 2, apa tujuan tokoh pergerakan nasional dan rakyat berkumpul di rumah Insinyur Soekarno? Nah, apa tujuannya kira-kira? Jadi untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Ini jawabannya ya. Oke. Oke, lanjut ke soal nomor 3 ya. Peristiwa apa yang terjadi dari teks di atas? Nah, kira-kira apa peristiwa apa yang terjadi dari teks di atas? Jadi peristiwa yang terjadi adalah persiapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian nomor 4 itu ada buatlah undangan tidak resmi acara ulang tahunmu. Nah, ini ada contoh ya. Contoh surat undangan tidak resmi acara ulang tahun. Nah, oke, terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik dan memperhatikan penjelasan dari nomor ke nomor. Kemudian jangan lupa belajar karena tanggal 8 kita sudah mulai PTS ya, penilaian tengah semester. Dan jangan lupa juga jaga kesehatannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.